Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyanggi Aprianto dengan NIM 2651014. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang topik manajemen persediaan. Manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang, dan juga profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada saing cenderung berada dalam posisi kompetitif yang lemah. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa yang mendatang. Kebijakan manajemen persediaan ini telah menjadi senjata kompetitif. Kemudian adapun biaya persediaan. Untuk biaya persediaan ini, permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, yang biasanya hanya 1 tahun, di mana terdapat biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan ini berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biaya ini disebut juga biaya persiapan dan juga penyimpanan. Selanjutnya di dalam biaya persediaan ini terdapat biaya-biaya. Yang pertama ada biaya pemesanan atau ordering cash, adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya ini mencakup biaya pemrosesan pesanan atau biaya klerikal dan bid dokumen. Kemudian biaya asuransi untuk pengiriman dan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua ada biaya persiapan atau setup cost, adalah biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya ini adalah upah pekerja bagian produksi yang menganggur atau biaya fasilitas produksi yang menganggur atau laba yang hilang, dan biaya uji coba produksi, dalamnya tenaga kerja, bahan, dan overhead. Kemudian biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya untuk penyimpanan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya oportunitas, dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan. Kemudian yang keempat ada biaya kehabisan persediaan atau stock out cost, adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Contohnya ini adalah penjualan yang hilang, baik saat ini maupun masa depan. Biaya ekspedisi, yaitu meningkatkan beban transportasi, lembu, dan lainnya. Kemudian serta biaya akibat produksi yang terputus. Kemudian adapun EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in cash dalam beberapa dekade. Sistem pengendalian just in cash sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya ini adalah rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengaman adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti ini. Kemudian adapun manajemen persediaan JIT. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam sistem penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi ini telah menyebabkan siklus hidup menjadi lebih singkat dan keragaman produk semakin meningkat. Perusahaan asing ini menawarkan produk yang bermutu lebih tinggi dan berharga lebih rendah dengan keunggulan khusus, sehingga menciptakan tekanan yang berat pada perusahaan domestik yang memiliki batch besar dan biaya persiapan yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu dan keragaman produk secara simultan, mengurangi total biaya. Kemudian tekanan kompetitif ini telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model EOQ untuk beralih ke pendekatan JIT. JIT mempunyai 2 tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan juga memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya. JIT ini adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini, daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh JIT ini adalah mengurangi persediaan hingga ke tingkat yang lebih rendah.
Usaha untuk mencapai tingkat persediaan tidak signifikan ini adalah penting bagi kesuksesan JIT. Kemudian kinerja due date. Kinerja due date ini adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Di masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu pertama ada kegagalan mesin, kemudian kerusakan bahan atau superrakitan, dan ketidaksediaan bahan baku atau superrakitan. Memiliki persediaan adalah salah satu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. JIT ini juga dapat memecahkan masalah-masalah di atas yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan menekankan pada pemeliharaan pencegahan total dan pengendalian mutu total, serta dengan membina hubungan baik dengan pemasok. Kemudian ada pun sistem Kanban. Sistem Kanban ini adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban ini bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen yang diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Untuk sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu. Yang pertama ada Kanban penarikan atau withdrawal Kanban, kemudian Kanban production Kanban, dan Kanban pemasok atau vendor Kanban. Kemudian ada pun keterbatasan JIT. JIT ini merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT ini seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT ini adalah ketidakadaan persediaan untuk menyanggah penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Kemudian ada pun kendala atau TOC. Teori kendala ini adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai suatu hal yang penting yang dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC ini mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC ini memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama ada output, kemudian persediaan, dan juga beban operasi. Dengan demikian, output ini meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi oleh laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Kemudian teori kendala ini menggunakan 5 langkah untuk tujuan memperbaiki kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, yang kedua mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, yang ketiga mensubordinasi apa saja yang lain di keputusan yang dibuat pada langkah kedua, kemudian yang keempat ini mengangkat kendala-kendala yang meningkat, kelima mengulangi proses. Mungkin sekian video pembelajaran yang bisa saya buat kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau lain halnya dalam video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.